Selamat malam, salam jumpa untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya miliki mengenai hubungan antara fungsi informasi dan reliabilitas, tentu saja di dalam perspektif RAS model atau model RAS. Nah, sebelum kita sampai pada hubungannya, mungkin terlebih dahulu kita perlu mengetahui perbedaan antara reliabilitas tes klasik dan reliabilitas model RAS. Nah, pada reliabilitas tes klasik, dia hanya memiliki satu harga tunggal. Nah, biasanya disebut dengan koefisien reliabilitas. Nah, koefisien reliabilitas ini itu untuk mengukur seluruh kemampuan responden yang kita ukur. Sedangkan pada reliabilitas model RAS, antara satu tingkat kemampuan dengan tingkat kemampuan yang lain memiliki reliabilitas yang berbeda. Nah, untuk hal ini kita nanti bisa melihat atau bisa memahami pada contoh yang akan kita berikan selanjutnya. Nah, pada reliabilitas tes klasik itu reliabilitasnya itu merupakan gabungan antara person dan item. Sedangkan pada reliabilitas model RAS itu memiliki reliabilitas person dan reliabilitas item. Jadi, pada reliabilitas model RAS ada ukuran untuk reliabilitas person dan ada ukuran untuk reliabilitas itemnya. Nah, lalu bagaimana hubungan antara fungsi informasi dan reliabilitas? Semakin banyak informasi yang kita dapat, maka semakin reliable suatu tes atau instrumen pengukuran. Nah, kita bisa langsung pada contoh. Ya, di sini ada peta Wright. Nah, peta Wright ini membagi antara peta person dan peta item ya. Nah, di sini kita lihat bahwa di bagian peta item itu item-itemnya itu mengumpul pada suatu area, di mana di bagian person itemnya itu sejajar pada person dengan abilitas yang sedang, boleh dikatakan sedang. Jadi item-item pada instrumen atau tes ini itu mampu mengukur dengan baik person-person dengan abilitas yang sedang. Mengapa seperti itu? Karena item-itemnya mengumpul di daerah di mana di situ terdapat person-person dengan abilitas yang sedang. Nah, bagaimana dengan person dengan abilitas yang tinggi maupun person dengan abilitas yang rendah? Nah, di area person dengan abilitas yang rendah, ya, di person atau di map di item di peta itemnya itu sama sekali tidak memiliki itemnya, jadi kosong sama sekali. Begitu pula di person dengan abilitas yang rendah, tidak ada item ya untuk mengukur person dengan abilitas yang rendah. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat bahwa tidak ada item yang mengukur person dengan abilitas yang tinggi, begitu pula tidak ada item untuk mengukur person dengan abilitas yang rendah. Nah, karena tidak ada item untuk mengukur person dengan abilitas yang tinggi maupun person dengan abilitas yang rendah, maka bisa dikatakan bahwa kita tidak akan memiliki cukup informasi untuk mengetahui variasi-variasi kemampuan pada person dengan abilitas yang tinggi maupun person dengan abilitas yang rendah. Nah, karena kita tidak memiliki cukup informasi untuk mengetahui variasi-variasi tersebut, karena item yang tidak mampu untuk mengukur itu atau item yang tidak dimiliki untuk mengukur hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa instrumen atau tes ini kurang reliable jika digunakan untuk mengukur person dengan abilitas yang tinggi maupun person dengan abilitas yang rendah. Sebaliknya, instrumen atau tes ini reliable atau cocok untuk digunakan mengukur person dengan abilitas yang sedang. Nah, kita kembali kepada penjelasan mengenai perbedaan
reliabilitas tes klasik dan reliabilitas model RAS, di mana tadi dikatakan bahwa di reliabilitas model RAS antara satu tingkat kemampuan dengan tingkat kemampuan yang lain memiliki reliabilitas yang berbeda. Nah, di sini jelas terlihat bahwa antara tingkat kemampuan person yang tinggi, tingkat kemampuan person yang rendah, dan tingkat kemampuan person rendah terlihat bahwa memiliki reliabilitas yang berbeda, di mana di person dengan abilitas yang tinggi terlihat bahwa tes ini kurang reliable digunakan untuk mengukur person dengan tingkat abilitas yang tinggi. Begitu pula tes ini kurang reliable digunakan untuk mengukur person dengan tingkat kemampuan yang rendah. Sebaliknya, tes ini atau instrumen ini cocok atau reliable digunakan untuk mengukur person dengan tingkat kemampuan yang sedang. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa tes atau instrumen ini akan cocok atau reliable digunakan untuk mengukur person atau responden dengan tingkat kemampuan yang sedang. Baik, saya kira demikian sedikit pengetahuan saya mengenai hubungan antara fungsi informasi dengan reliabilitas, tentu saja di dalam perspektif model RAS. Oke, kita akan bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.